Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk pada part 6 ya, khusus untuk guru kelas PGSD. Kali ini kita berbicara tentang kompetensi teknis profesional, materi-materi tentang daur hidup hewan, gaya, dan energi. Di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok. Perbedaannya pada fase perkembangannya adalah, ingat, tidak terlalu mencolok pada fase perkembangannya. Artinya ya, hewan tersebut C ya, jawabannya adalah C, kutu daun, kepik, dan jangkrik. Kenapa kutu daun, kepik, dan jangkrik? Karena perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok pada fase perkembangan disebut metamorfosis tidak sempurna. Ingat, kenapa tidak sempurna? Karena hewan tersebut mulai dari lahir sampai besar itu bentuknya sama-sama saja. Contohnya kepik, jangkrik, belalang, capung, kutu, dan jangkrik, belalang, belalang sembah, kecoak, rayap, dan kutu rambut. Daur hidup metamorfosis hewan yang tidak sempurna itu telur, nimfa, dan imago. Nimfa itu adalah hewan masih muda, dan imago hewan yang sudah dewasa. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Kita lanjut. Daur hidup capung. Capung itu mulai dari kecil sampai besar sama ya. Berarti ada telurnya, ada nimfanya, ada imagonya. Berarti jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D karena sama terus besarnya mulai dari kecil sampai dia besar. Jadi capung adalah hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna. Lanjut. Daur hidup hewan belalang sama. Belalang juga itu sama, metamorfosis hidupnya tidak sempurna. Berarti ada telur, setelah itu belalang muda atau nimfa, setelah itu masuk imago. Jawabannya lagi-lagi adalah D. Jadi telur, belalang muda atau disebut sebagai nimfa, dan terakhir adalah imago. Imago itu adalah belalang dewasa. Oke. Ingat ya, telur, nimfa, imago. Ayam juga begitu, kucing juga seperti itu ya. Daur hidup kecoa. Kecoa juga itu metamorfosisnya tidak sempurna karena bentuknya sama dari kecil sampai besar. Tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Jadi jawabannya adalah B, telur, kecoa muda. Kecoa muda ini adalah nimfa. Setelah itu masuk imago. Imago ini adalah kecoa dewasa. Ini lebih mudah ya bagi teman-teman untuk menjawabnya. Selanjutnya untuk 26. Nah, ini orang sedang membuat pot dari tanah liat. Apa yang dirubah di sini? Perubahan gayanya apa? Perubahan gayanya menyebabkan tanah liat berubah kecepatannya, menyebabkan tanah liat berubah arah gayanya, berubah bentuknya tanah liat, menyebabkan tanah liat berubah posisinya, atau berubah energinya. Ini sudah jelas ya, C ya. Pemberian gaya terhadap tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. Jadi relatif lebih mudah. Nah, kalau ini siswa sedang mendorong meja, kira-kira apanya yang berubah ketika diberi gaya? Posisi bendanya yang berubah dari titik A ke titik B. Jawabannya adalah A. Bagaimana dengan ini? Ketika dia berbelok di daerah tikungan, apanya yang berubah? Posisi bendanya kah? Berubah gayanya, berubah energinya, berubah bentuknya? Ya, yang berubah adalah arah gayanya. Dari lurus dia menjadi miring, seperti itu. Jadi perubahan terjadi adalah perubahan arah gayanya. Selanjutnya, urutan yang benar dalam membuat keramik itu seperti apa? Jadi yang pertama itu adalah D. Yang pertama itu adalah D, nomor 1, tanah liat yang masih berupa pupuk harus terlebih dahulu ya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 1, tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring. Setelah itu masuk nomor 4, tanahnya dijemur selama 1-2 pekan hingga menjadi semakin liat, dan tanahnya harus disimpan dalam plastik terlindung dari cahaya. Setelah itu nomor 7, pembentukan tanah liat sesuai dengan gravitas masing-masing. Setelah itu nomor 2, keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Jadi setelah keramiknya sudah kita bentuk, kita keringkan. Setelah itu keramiknya setelah dikeringkan dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. Setelah itu keramiknya bisa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. Dan terakhir, keramik dibakar dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius. Ya, seperti itu ya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kata yang digarisbawahi adalah diubah, dinamakan, disebut, digunakan di daerah-daerah. Jadi kalau menggunakan kata di, penjelasannya itu adalah sebagai imbuhan di
digunakan kalimat pasif. Misalnya pada kata dimakan, dilakukan, dimasak, dan sebagainya penulisannya harus disambung sepertinya diubah, dinamakan, disebut. Sedangkan pada kata di menunjukkan arah, tempat, waktu. Misalnya di atas meja, di sekolah, di pagi hari, sebelah barat, itu harus terpisah. Seperti di daerah-daerah ini. Maka di daerah-daerah harusnya imbuhan di ini harus dipisahkan karena menggunakan kata tempat, daerah-daerah. Selanjutnya perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya. Panel surya itu yang disimpan di atas atap. Itu matahari masuk ya menjadi energi. Nah, panel surya itu kan matahari berarti energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi cara kerja panel surya itu panel menerima cahaya dari matahari yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Jadi energi cahaya menjadi energi listrik. Terakhir, panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber ramah lingkungan. Menurut kalian, ramah lingkungan itu artinya apa? Meminimalisir bahan, mudah diperoleh, memperbaiki kerusakan, menjaga lingkungan, atau dapat diperbaharui, meminimalisir. Dalam KBBI, ramah lingkungan itu artinya meminimalisir atau meniadakan bahaya pada ekosistem lingkungan. Artinya, jawaban yang tepat kata ramah lingkungan adalah meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Oke, sampai di sini dulu materi konten profesional, kompetensi teknis pada materi profesional. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salam edukasi dari Rumah Guru Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.